Iya, IPO Ada- sih lumayan menarik ya. Nah ini kan IPO nih ada lumayan banyak ya. Iya. Ada BAK, JCX, EMI, PRDL, dan Jelly. Kayak misalkan Jelly lu mungkin cuma dapat 0, sekian persen. Iya. Tapi arahnya bisa 5-6 kali atau 7 kali misalkan sampai masuk UMA bisa kayak gitu. Jadi gua kalau tipsnya kalau ngikut IPO semakin banyak oversubs dan semakin dikit allotment biasa arahnya semakin panjang. Kalau market rebound sektor apa yang duluan leading? Menurut gue sekarang komoditas ya. Nggak dapat uang itu lebih baik daripada kehilangan uang. Apakah ISG bisa sentuh 4.000 gak? Tinsnya justru bagus ya kan. Cakep tuh. Tinsnya asing beli, retailnya malah jualan. Sepertinya tinsnya bisa lebih resilient. Karena komoditas, fundamental memang bagus, BUMN juga ya bisa diselamatin sama pemerintah ya kan. Bumi kalau kita ngeliat ya mungkin 40%. Tapi kalau bumi naiknya udah gak banyak sih. Itu pun 40%. 264 bisa lah mungkin ya. Kalau dia breakout ya. Selamat sore David Noah. Gimana kabarnya Fit? Gue lihat di Reels lu kemarin lu sempat minus 5 miliar. 6 sih. 6 ya? Sebenarnya lebih sih. Kalau dihitung dari pucuk banyak sih. Banyak ya? Jauh lebih banyak dari itu sih. Tapi kan abis itu lu posting lagi plus 5 miliar lagi atau berapa ya? Ada. Iya 5,7. Oh 5,7 ya? Ya, cuma itu gue ada beberapa account. Ada account buat trade, ada account buat invest. Yang masih rugi juga ada. Masih rugi juga ada. Tapi udah mulai membaik dikit lah ya? Membaik lah. Membaik. Mungkin sekarang untung enggak, rugi juga enggak. On par lah sekarang. On par ya? Ya mungkin untung dikit lah. Oke. Dari dividen, dari IPO gitu-gitu. Kita kan terakhir bikin talk show ini tuh hampir 2 minggu yang lalu Fit. Iya. Mungkin teman-teman di sini pada kangen sama lu, insight lu itu gimana di market sekarang? Kenapa kita 2 minggu gak bikin ya? Sibuk lah ya, lu kan ada meeting. Kemarin dipanggil Danantara juga kan itu. Oh ya, panggil Danantara buat ngobrolin DSI. DSI? Danantara Sumber di Indonesia. Nah kemarin mungkin teman-teman di sini yang follow IG lu tahu ya, lu ngumpulin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya. Jadi bakal sedikit beda nih talk show hari ini. Oke, kita berubah konsep nih. Betul, tiba-tiba berubah konsep. Berarti gue ambil beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Boleh. Ada yang nanya Fit, what do you do in bear market right now? Oke, what do I do? Sebenarnya ada 2 perspektif sih ya. 3 sih sebenarnya. Pertama dari perspektif investing. Perspektif investing of course beli banyak lah. Ada cicil beli saham-saham buat diinvest. Ada beberapa sektor lah, perbankan ada, batu bara ada, pulp paper ada, ya energi, metal-metalan juga ada. Jadi ada tampung-tampungin barang-barang yang menurut gue udah cukup murah. Trading manfaatin momentum aja sih. Jadi kelihatannya kalau ada panic selling yang berlebihan ya gue makan lumayan banyak, pas rebound jualin. Jadi paling mainin spread gitu doang. Jadi kalau panic selling kan biasa misalnya ARB, besoknya ARB lagi. Biasanya kan kalau udah 2 kali ARB, di pembukaan ARB yang kedua itu sahamnya bisa langsung naik sampai kuning. Itu ada 15% range di situ. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat saham ARB, misalkan ARB 2 kali, hari ketiga kok nggak ARB, berarti kan udah ada buyer yang mau nampung. Nah biasa di situ pas putar arahnya kita juga ikut tradingin. Yang ketiga ya lebih less agresif ya, lebih pegang cash sih. Pegang cash, terus ya sambil nunggu parkirin bentar di RDPU buat dapat bunga, sama ntar banyak IPO menarik nih, yang mungkin bisa dapat untung juga dari sana sih. Gimana tuh Fit IPO? Ada 5 saham loh per talk show ini dibuat ya. Tiba-tiba gak tahu ada 6 ada 7 gak tahu ya. Iya, IPO sih lumayan menarik ya. Nah ini kan IPO nih ada lumayan banyak ya. Iya. Ada BAK, JCX, EMI, PRDL, dan Jelly. Dan kalau kita ngelihat dari nanti ya pas penawaran publiknya, itu sebenarnya tabrak-tabrakan mereka. Kayak contoh nih, JCX, BACH sama Jelly ini tabrakan ya kan. EMI pun sebenarnya tabrakan ya kan. Jadi mungkin strategi paling bagus itu mungkin kita hari pertama bisa ikut mungkin Jelly, JCX, baru setelah itu dananya dipindah ke yang lain. Ada lompatan ya? Ada lompatan, jadi ada dana yang bisa dilompatin. Nah tapi karena di podcast ya gue juga belum bisa ngomong mana yang bakal gue beli. Tapi kalau kita ngelihat IPO, yang harus kita lihat kan sebenarnya adalah underwriter di belakangnya siapa ya kan.
Kalau Jelly sama PRDL ini underrated sama, Sukor Sekuritas. Biasanya Sukor ini setiap IPO ini jaga reputasi lah. Dan Jelly dan PRDL ini sebenarnya size-nya nggak begitu besar. PRDL kan cuma raising kurang lebih 70 miliar. Iya. Berarti kan sekarang ada peraturan retail cuma bisa pesan 10% daripada IPO-nya. Berarti kalau 70 miliar cuma bisa pesan 7 miliar, ya kan? Itu satu rakyat Indonesia rebutan itu Fit. Rebutan, dan pemain-pemain gede ya cuma bisa bidnya 7 miliar. Oh iya. Jadi kecil lah, ini IPO kecil. Jelly itu mungkin kita bisa bid maksimal 40 miliar, ya kan? Jelly sih mungkin menarik. Sama-sama Sukor nih kali ini satu lumayan gede, satu kecil nih. Kan satu lu bisa bid 40M, satu lu cuma bisa bid 7M. Jadi lu abis bid Jelly, kalau lu mau bid PRDL lu bisa loncat kayak gitu. JECX itu kurang lebih juga mirip-mirip kayaknya ya. 60M ya kayaknya ya. Kan dia aiming 600M sekian kan. Betul. 10% ya berarti lu bisa bid 60M. Ya lu kalau punya 100M nganggur, lu nggak pegang barang, lu bisa bid Jelly 40M, JECX 60M ya kan. Tapi kalau lu harus milih salah satu, ya gue sih biasa lebih suka yang lebih kecil. Nah, kalau JECX ini kan underrated-nya LG, Trimegah. Bener. Size-nya juga kelihatannya sih cara mainnya menurut gue akan mirip seperti CBDK zaman dulu. CBDK itu Iya. kan gila banget Fit. Enggak sih, CBDK kan cuma 3-4 kali arah. Oh iya. Tapi allotment-nya bisa dapat lumayan gede. Bener. Mungkin kalau gue ngeliatnya, mungkin kalau bisa di-describe segini. Kayak misalkan Jelly lu mungkin cuma dapat 0, sekian persen. Iya. Tapi arahnya bisa Berjibun-jibun mungkin ya. bisa 5-6 kali atau 7 kali misalkan. Sampai masuk UMA bisa kayak gitu. JEC mungkin lu bisa dapat 2%, 3%. Tapi mungkin arahnya lebih sedikit. Mungkin arahnya cuma 3 kali misalkan. 2-3 kali. Jadi mana yang lebih menarik, ya itu sebenarnya ntar juga bisa dilihat dari antriannya. Antriannya, ntar ordernya itu ada berapa banyak. Jadi gue kalau tipsnya, kalau ngikut IPO, selain kita ngelihat perusahaannya apa dan siapa underwriter di belakangnya, ownernya siapa, kita juga harus ngelihat ntar di antrian order. Jadi ada berapa banyak orang yang ikut dan pesan IPO itu juga. Pas penawaran umum ini. Pas penawaran umum. Ntar kan lu biasa kalau buka-buka forum-forum gitu, Iya. biasa kelihatan tuh, ini udah antrian 600.000 gitu kan. Oh iya. Berarti kan rame itu yang order. Itu kan udah pasti oversubsnya banyak. Semakin banyak oversubs dan semakin dikit allotment, biasa arahnya semakin panjang. Kayak gitu, itu biasa rumus IPO kayak gitu. Nah biasanya gue tuh kalau pesen IPO, gue tuh selalu pesen di penawaran umum dan selalu di malam hari sebelum hari terakhir. Lu justru deket-deket pas udah mau selesai. Deket-deket, iya. Supaya apa? Supaya duitnya juga lu bisa tradingin dulu. Lu bisa Lebih tradingin, efisien ya. lebih efisien. Ya sambil lu ngeliat antrian order. Kalau antrian ordernya rame, menurut gue oke. Makanya sebenarnya kita ntar baru bisa lihat di antrian ordernya. Tapi kalau untuk sekarang gue sih udah tahu nih kira-kira gue mau beli apa. Cuma gue nggak bisa explicitly ngomong kan. Tapi yang pasti gue akan pilih yang kering barangnya, yang underwriternya juga track recordnya bagus. Kalau barangnya lumayan gede, underwriternya juga kayaknya kurang meyakinkan, sepertinya gue nggak ikut. Oh. Ya, jadi dari 5 ini mungkin gue ikut 3 lah. Ikut 3 ya? Either dari 2 lima atau sampai 3. Tapi gue gak ikut 5-5-nya. Oke. Kalau misalnya teman-teman di sini dananya terbatas Fit, nggak kayak lu lah punya ratusan M gitu, 100 juta lah asumsi. Mending ikut yang mana kalau gitu? Kayak ikut semuanya kan, bid kecil-kecil semuanya 20 kan ada 5 saham. Ya. Tapi cash nganggur gue juga sekarang gak nyampe 100 M. Oh, Mungkin berapa puluh lah. Gue juga belum tahu nih. Mungkin ya kalau dananya kecil, ya udah lo all in di satu hari aja lah. all in di satu hari Ya, aja. kan misalkan satu hari ada 3 IPO, ya lu pilih satu lah yang menurut lu paling bagus. Oh, oke. Terus besoknya kalau duitnya balik lu mau gebuk lagi, lu pilih satu aja. Mana yang menurut lu paling bagus. Cuma kalau gue sih ngelihatnya ini time to make money nih. Ini ada satu IPO yang menurut gue bisa arahnya berjilid lah. Bisa sampai UMA bisa. Salah satu dari 5 saham ini. Salah satu ya? dari 5 ini. Oke. Dan allotmentnya pasti kecil. Pasti dapat cuma 0, tapi misalkan lu dapat 0,5. Tapi dia kali kemarin WBSA gue aja hampir kali 10 kali 8. Ya kan? Lu kan gampang ngitungin 0,5% kali 8 berarti kan lu 4%. Net lu kan 3,5%. Ya kan? Ya let's say lu tembak 40M gitu. Terus lu dapat 3,5% kan berarti kurang lebih lu dapat 1M lebih kan. Kalau dia arahnya, dia sampai kali 8 ya. 1,6M.
Ya kan? Iya. Lumayan. Kalau bener. Ya kan? Kalau bener 8 kali kayak BBSA. Cuma kalau UMA itu kan UMA tuh di hari ke-7 ya biasanya ya. Biasanya kan. Harusnya sih bisa ya 4-5 kali aja 0,5%. Dapat net 2,5% dari 40M sebenarnya lumayan, masih 200 juta kali 4 kan 800. Ya kurang lebih 800 sampai M kan. Ya berarti untungnya harusnya lumayan sih. Ya lumayan di tengah market kayak gini Iya kan lumayan sih. Buat gue jalan-jalan inilah akhir tahun sama keluarga lah nih. Tapi ntar gue akan update ke teman-teman. Tapi gue kan public figure, gue gak bisa explicitly ngomong gue beli apa. Tadi kira pom-pom. Paling gue bisa gak pom-pom ya kan. Paling gue bisa update ke kalian abis IPO-nya sih. Karena kalau before IPO gue rada gak enak sih kalau gue ngomong. Kalaupun gue ngomong pasti ketika ordernya sudah ditutup. Iya. Karena kalau gak gue pom-pom dong. Ya kan. Jadi silakan teman-teman lihat sendirilah. Tapi ingat kata gue. Kering gak barangnya? Underrated-nya bagus gak? Ya kan. Udah simple. Ya teman-teman harus udah dapat lah ya tipsnya lu tadi yang David ngomong. Track record sih. Track record daripada underwriter-nya itu sangat penting. Dan jumlah saham beredarnya, saham yang ditawarkannya. Oke menarik lah nih kalau lu bener nih untungnya lumayan nih IPO kali ini. Iya. Lumayan. Bisa bagus. Oke, mungkin ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nih mungkin ada yang belum tahu nih ceritanya lu. Capital gain terbesar yang merubah hidup ko David apa dan berapa persen kok? Mungkin lu boleh track back sedikit Fit. Perjalanan lu ceritain nih ke teman-teman yang mungkin baru nonton. Mungkin yang merubah hidup Antam sih. Antam 2020 tuh. Ya pas Covid itu kan sebelum Covid jebol. Iya, gue juga kena floating loss 50% waktu itu kan. Terus gimana lu balikin dah? Cuma kan waktu itu gue cuma nyangkut 20% portofolio. 80%-nya masih ada. Ya gebuk terus tradingin. Adaro gue juga dulu beli 700 perak. Agustus 2020 seingat gue ya. Antam tuh terendahnya 396 perak gue inget. Ya dari situ tradingin, gebuk, hajar margin juga. Ya pas rebound itu salah satu life changing money pertama di situ lah. Itu Antam sampai 3.000 kan, Yeah. hampir 3.000. Terus 2021 juga sebenarnya tradingan di digital stocks. Oh digital banks ya? Digital banks kayak BBYB, Arto, BBHI ya kan. Terus lu bisa tradingin Bevin, MTech Friend. Itu juga gulungannya luar biasa. 2022 juga gue jackpot di batubara. Ada gue kan dari 700 perak 2022 manggung tuh. Iya. Terus gue nemu bumi, gue salah satu yang nemu bumi pertama kali di 60 perak ya kan. Tuh orang belum ada yang ngomongin bumi, gue udah ngomongin bumi duluan. Tuh bumi 60 terbang sampai 200 perak. Sekarang saham sejuta umat Fit. Sekarang semua orang beli bumi. Dulu gak ada yang beli bumi. Ya kan dulu bener-bener yang beli bumi tuh yang nyangkut tahun 2008 gitu loh. Jadi setiap tahun ada life changing mania sih. 2023 termasuk salah satu tahun paling jelek gue. Karena 2023 gue masih tradingnya di bumi. 2023 bumi jebol ya kan. Waktu itu yang manggung malah saham-saham konglomerasi. Prayogo brand kan manggung, Pani manggung. Nah jujur gue justru kelewat tuh rally-nya brand sama Pani. Jadi 2023 bukan tahun yang bagus lah buat gue. Tuh gue mungkin year to date plus kayak cuma 6-7% lah waktu itu. 2024 sosok lah ya. Lumayan bagus tapi ya banyak IPO kan, banyak IPO. Tapi gak banyak jackpot. Ya mungkin jackpotnya mungkin beli bumi lagi ya kan. Iya, beli bumi lagi 80 perak. 2024 ya ada beberapa lagi lah. Kalau 2025 ya Petro ya kan. Tuh banyak Fit. Petro, Cuan, BRMS, bumi lagi. Iya. Pokoknya bumi. Sebenarnya itu aja sih. Petro, Cuan, bumi, BRMS. Nah kalau 2025 banyak sih. 2022 banyak. IMPC. Ya kan IMPC kita beggar. Sampai persen kan. Ya mostly Konglo sih. Maksudnya Konglo ya pas tahun 2025. Ya, terus yang kita tradingin juga sebenarnya itu doang. Petro, Cuan, Bumi, BRMS, IMPC ya kan. Udah muter situ-situ aja. Sisanya ya gak ada yang jackpot gimana-gimana sih. Karena gue tipikal yang looping kan. Bener. Jadi pindah-pindah nge-swing. Ini udah TP di sini belum gerak. Kita beli di sini. Jarang gue bisa buy and hold sampai multi bagger tuh jarang. Ya mungkin paling gede Bumi, BRMS lah ya. Bumi, BRMS, Petro. BRMS Petro ya. Ya, Bumi BRMS Petro sama IMPC itu gue lumayan juga tuh. BC sih. Iya. Buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sih
Tahu lah ya size ceritanya. gue berapa Tahu gede lah. Ya. Nah, cuma uniknya mungkin teman-teman yang belum tahu strategi atau teknik yang lu pakai dari dulu bahkan sebelum tahun 2020 kali ya. Sampai sekarang tuh mirip-mirip juga ya sebenarnya teknik swing trading lu. Sebenarnya nggak berubah banyak sih. Gak berubah banyak. Nggak berubah. Yes. Dan menurut gue sampai 20 tahun lagi juga akan sama aja. Ya kan yang pertama kita ngeliat naratif, kita ngeliat fundamentalnya gimana, ada story apa, makronya seperti apa, murah gak nih perusahaan. Terus berikutnya kita cek teknikalnya, tentuin kapan timingnya ya kan. Ya berikutnya baru kita cek money flow-nya, kita combine, ada big player yang beli nggak. Terus kita mikir kenapa ya big player ini beli, ada kepentingan apa, apakah dilihat ada story-nya, apakah dia memang mau ngeringin barang supaya free float real di marketnya kering dan dia bisa tarik. Ya sebenarnya logic itu yang akan kita pakai hari ini sampai selamanya gitu loh. Jadi yang harus dipelajari sebenarnya bukan cuma analisanya tapi logika dibalik kenapa kita pakai analisa tersebut. Soalnya mungkin banyak banget orang pengen carinya tuh analisa strategi yang winning rate 100% gitu. Beli reksadana pasar uang sih kalau gitu ya. Ya pasti untung lah ya. Kalau saham kan there's no guarantee. Ya kan? Lu pencet buy and sell pakai tangan lu sendiri dan ketika lu berinvestasi, ketika lu trading lu sudah tahu ada resiko di situ. Karena ada volatilitas. Volatility adalah harga yang harus lu bayar untuk dapetin return. Iya dong. Jadi ya ini tuh accept the volatility lah kalau di market ya. Ada yang nanya lagi nih Fit. Ini kan market lagi turun, mulai rebound tipis-tipis lah ya. Ya. Kalau misalnya market rebound, sektor apa yang duluan leading? Kalau market rebound sektor apa yang duluan leading? Menurut gue sekarang komoditas ya. Komoditas. Komoditas. Karena komoditas kita tuh sebenarnya masih bagus. Dan harga komoditasnya lagi tinggi. Cuma gara-gara banyak dramanya ini akhirnya sektor komoditasnya juga kena hantam. Ya menurut gue kayak timah, metal-metalan, batu bara itu masih menarik semua sih. Menarik ya sekarang. Coba kita contoh misalkan kita lihat. Ini IHSG hari ini minus 0,98 ya kan. AADI-nya malah plus 2,8 hari ini ya kan. Kalau kita lihat ya hari ini rada janggal sih. Yang buang, yang beli sebagian retail ya, domestiknya banyak retail beli nih. Foreignnya jual. Tapi harga sahamnya mulai naik. Tapi menurut gue ya batu bara ini mungkin ketika rebound nih salah satu yang akan bisa gerak duluan. Tapi sekarang itu sebenarnya fundamental technical money flow itu lumayan sulit kepake. Kenapa? Sekarang tanggal 22 Juni. Besok atau lusa akan ada MSCI review yang menentukan kita tuh stay di emerging atau kita turun ke frontier. Sebenarnya chance untuk turun ke frontier itu sangat kecil. Tapi I don't think people want to gamble. Menurut gue orang di sini nggak mau judi. Udah trauma dari yang sebelum-sebelumnya kali ya. Ya tapi mungkin ketika live ini tayang, mungkin MSCI sudah mengumumkan bahwa apakah kita stay di emerging atau kita turun ke frontier ya kan. Karena ini tanggal 22, mungkin MSCI review, podcast ini tayang. Menurut gue sih 90% kita stay di emerging. Tapi kenapa orang gak berani gambling? Karena orang takut kita masih di freeze, jadi masih belum ada inclusion. Kalau masih belum ada inclusion, orang-orang juga jadi gak berani tarik sahamnya. Karena mereka gak punya exit plan, jadi player versus player. Sedangkan retail sekarang juga lagi baik nyangkut. Ya kan? Jadi ya mungkin harus kita lihat lah ini gimana ya ke depannya kita sambil jagain bareng-bareng. Tapi menurut gue komoditas yang gak ada hubungannya sama MSCI dan fundamentalnya bagus ya. Kalau kita lihatin misalkan Aman misalkan ya. Aman sih hari ini banyak retail, asingnya pada jual ya. Ini menjelang MSCI review asingnya pada jual lumayan concerning sih. Mostly juga pembelinya retail ya. Iya. Kalau kita tepi aja nih juga isinya retail semua ya kan. Yang buang asing. Asingnya buang. Ini bahaya ini. Aman juga bahkan Aman aja hari ini ya. Enggak aman ya. Ya, MDKA ini masih owner ya, PD-nya beliin, ownernya beli pakai PD, masih beliin. Tinsnya justru bagus ya kan. Tinsnya asing beli, retailnya malah jualan. Sepertinya tinsnya bisa lebih resilient. Karena komoditas, fundamental memang bagus, BUMN juga ya bisa diselamatin sama pemerintah ya kan. Cuma kalau tins ya mungkin flow-nya bagus, cuma upside-nya nggak begitu besar ya. Ya mungkin kan nih resi saya lu cuma bisa dapat 10% dari sini. Ya jadi sekarang sebenarnya marketnya masih overall nyuruh kita untuk wait and see sih. Bumi juga, sebenarnya Bumi ini menarik ketika dia bisa nge-break 184-nya. Cuma kemarin di fake out 184 sampai detik ini belum berhasil balik.
Tapi ya kan sebenarnya menarik kalau dia bisa lewat 2200-nya, tapi nggak lewat-lewat juga ya kan. Aman juga sebenarnya kalau kita ngelihat kalau dia lewat 4000-nya ini kan menarik sebenarnya. Tapi nggak lewat-lewat juga. Jadi inilah kenapa di kondisi sekarang kita nggak trade. Karena kita lagi nunggu ada breaking out daripada masing-masing saham lewatin reversal point-nya. Which is ya angka-angka yang tadi gue sebutin kan. Sebenarnya kalau itu pada lewat, chartnya jadi bagus. Jadi reversal semua. Lu kalau lihat nih aman ya kan. Aman kan sebenarnya bagus nih. Kita ngelihat secara structure ya kan. Baru breaking out. Nih. Baru breaking out dari ya lu mau sebut apa double bottom pattern atau apalah ini ya kan. Dia baru breaking out. Tapi dia masih belum berhasil closing di atas 3900. Which is di neckline breakoutnya. Jadi masih ada potential fake breakout. Tapi ya lu lihat ya kan. Ada potentially inverted head and shoulders. Tapi kalau dua-duanya nggak lewat ya mungkin potentially balik 1760 dulu. Untuk retracing shoulder kirinya. Bumi sama ya kan. Bumi ini ada potentially inverted head and shoulders juga. Dia lagi coba retracing ya, ngetes support di 157 158-nya. Jadi sekarang kalau ditanya saham-saham itu lagi di kondisi apa? Apakah sudah balik bullish? Jawabannya belum. Sekarang masih ada di kondisi sideways. Lagi testing bottomingnya ada di mana. Yang kita lihat adalah di area sideways ini, pertama diakumulasi tidak. Dan yang kedua bisa breaking out dari reversal point-nya atau enggak. Selama itu belum terjadi, ya ini tiarap terus lah. BRPT pun sama, ya kan. Belum ada tanda-tanda perbaikan. Petro pun sama, ya kan. BRMS juga. Overall masih lumayan sulit sih. Ya. Jadi di kondisi seperti sekarang, kita banyak main metal sih ya. Antam ini kan turun gara-gara dividen. Dia lagi coba tes support kuatnya di 2840 sampai 2900. Hari ini CC yang beli. CC-nya foreign, CC AK. BB-nya kayak local insti. Sepertinya hari ini flow banyak masuk ke Antam Tins. Karena Antam Tins ini kan BUMN metal-metalan. Terus nggak kepengaruh DSI katanya ya kayaknya ya. Nggak kepengaruh ekspor satu pintu kan. Antam kepengaruh dia dikit. Oh iya? Ya, kayaknya ya. Antam kalau dipotong dividen 3% hari naiknya. Ya kan? Jadi dia minus 3,9, dividennya mungkin 8, mungkin 4% juga. Jadi sebenarnya hari ini Antam Tins yang bagus ya flow-nya. Ya kalau MDK bisa ditanya lah ya, ini PD-nya hajar tuh sudah naikin 36%. Cuma MDK kalau baru masuk sekarang sih ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Sebenarnya lumayan menarik nih DSSA. DSSA ya? Sama gue gak ngerti kenapa SS sama RF tiap hari beli gede banget loh. Itu gede loh. Lihat deh SS nih hari ini beli 249M. Ya kan? Cuma transaksi beli 2 saham doang ya? Ya kan? DSSA. Nih lihat. Kemarinnya Dia beli 58 bio. Dia gak jarang jual nih, cuma jual dikit nih. 80 bio. Terus beli 28. Kemarin 116 bio ini kan rebalancing FTSE mungkin ya. Hari ini dia beli lagi nih SS udah beli 360 bio berarti. Average-nya harga sekarang 840-an. Nah value-nya plus 180 miliar. Ya, lihat deh. Di sini nih. Tuh. DSSA udah dibeli 365 bio. Sama SS. Ini gue gak ngerti arahnya mereka mau kemana nih. Apakah mereka mau cornering aja, mereka gak peduli sama FTSE ini ya kan. SS RFLG aja udah beli kurang lebih sama MG udah 700 miliar harga sekarang. Totalnya ya. Iya jadi feeling gue ini mereka lagi coba keringin asingnya dulu. Karena kalau kita ngeliat kan asing semua kan, AK, BK, ZP nih. MG-nya malah buang dikit. SS-nya foreign. Ada domestik juga. Foreign ini kan bisa jadi duit-duit yang di luar negeri mereka pakai untuk beliin kan. Jadi menurut gue DSSA ini sepertinya sebentar lagi akan ada trading range sih. Ini kan tanggal 22 Juni ya. Mungkin besok kalau ada spike volume ngebreak 880-nya boleh kejar sebenarnya ini. 880 sini kayak boleh kejar sih. Mungkin pertanyaan lagi Fit. Oke. Apakah ISG bisa sentuh 4.000 gak? Enggak sih ya. Gak mungkin ya.
Bukan nggak mungkin sih. Gue tuh sangat menghindari kata nggak mungkin. Anything is possible di market ya. Iya. Mereka kan 53 ya. I think the worst is over sih. Worst is over. I think so ya. Kayak menurut gue bottomnya udah in sih. Karena kemarin COVID aja itu IHSG 4.000. Tapi yang gak boleh dilupain crashnya dari berapa. IHSG crashnya dari 66 loh. Ya kan? Ya, COVID crashnya dari 63 misalkan. Turun 38% sampai 4.000. Kita itu crashnya bukan dari 63. Kita crashnya dari 9.000. Which is harga sekarang kemarin udah turun bahkan lebih dalam dari COVID. Parah. COVID turun 38, kemarin turun 41, sekarang masih turun 33 ya kan. Terus harga sebelum COVID 6.300 sama harga sekarang juga mirip-mirip. Jadi kalau IHSG turun sampai 4.000, lu bayangin aja nih dari 9.000 turun ke 4.000. Anggaplah 48 gitu kan, masa turun 48%? Atau lu ngomong 4.000 50%, ini global financial crisis gitu loh. Kayaknya menurut gue sih enggak. Dan kalau kita ngeliat kan sebenarnya pemerintah juga udah banyak Intervensi ya. intervensi. Mereka udah nyuruh Danantara beli, BPJS beli. Jadi sepertinya udah dibikin floor. Terutama untuk saham-saham BUMN ya. Ya tapi kalau asingnya buang terus kayak sekarang, ya kita harus lihat sih. Ini masalahnya, lu kalau lihat IHSG asingnya net sell Gila banget berturut-turut. dari MSCI, asing jarang sekali net buy. Ini mereka benar-benar net sell like there's no tomorrow. Mereka benar-benar pengen keluar aja, pengen buang aja. Jadi ya sekarang memang lumayan sulit sih. Still lebih tough ya di market ya. Iya, harus sabar sih. Tapi menurut gue ya pasti akan ada titik terang lah. Nggak mungkin turun terus juga nggak mungkin. Kayak quotes lu kan, Fit. These Iya. two shall pass. Itu shall pass. Kalau IHSG kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya ada IHNS juga sebenarnya 63-nya nih. Kalau break 63-nya ya. Kalau break 63 harusnya mantep nih kita nih. Kalau break 63 kan berarti saham-saham juga pada balik arah kan. Benar. 74 nggak mustahil kita bisa balik sini dulu. Ya kan? Jadi kita masih nunggu lah, kita masih wait and see keputusan MSCI. Tapi bull case-nya adalah sebenarnya ketika MSCI kita masih di emerging, terus freeze-nya dicabut, kita udah bisa inclusion lagi, pasti saham-saham pasti pada rally. Ketika itu pada rally, ya pasti kan IHSG-nya akan tembus 625 sampai 63-nya. Ketika IHSG bisa closing above ini, structure bearish-nya hancur, diganti sama structure bullish di inverted head and shoulders-nya. Ini harusnya lebih enteng bisa balik 74. Ketika dia break sininya, sini tuh trading range buat kita. Jadi IHSG 63 sampai 7400 ini bisa kita riding nih the wave-nya. 18% upside di indeks, sama-sama bisa naik 40-50%. Iya, bener. Iya Apalagi kan? yang sensitif banget. Kita ngeliatnya misalkan Tepia ya kan. Tepia dari bottom ke neckline 73%. Iya. Upside-nya pada Crazy. lumayan gede. Iya. Bumi kalau kita ngeliat ya mungkin 40%. Tapi kalau bumi naiknya harusnya udah gak banyak sih. 60 itu pun 40%. 264 bisa lah mungkin ya. Kalau dia breakout ya. Apalagi tadi bumi, Tepia, DSSA kan juga turun banyak banget nih. Dari berapa nih DSSA? 46. Udah turun 90%. Udah kayak meme coin gitu. Iya, harga sekarang aja udah turun 81% dari pucuknya ya. Jadi mungkin di area-area sekarang mulai dibeli balik, mau dikeringin. Karena kalau lihat ya dari 3 Desember sampai Januari, ini mereka sukses nih buang kasing nih. 3 Desember sampai let's say 28 Januari. Tuh. Set. Lihat PPDH LGSS-nya. Buangnya gak tanggung-tanggung ya. Itu siapa kalau bukan Sinarmas? Iya. PPDH LGSS. Untung dari DSS mereka pakai goreng INKP ya kan. Beli INKP, mereka pinter. Mereka TP di DSS, mereka pakai beliin INKP yang lagi murah ya kan. Terus lu bilang Sinarmas rugi. Loh, mereka beli balik 1T di 800. Lu lihat mereka jual 2T di 4000. Mereka jual 4000, beli balik 800 ya kan. Terus jualnya pucuk lagi 4400 ini kan. Nih, mereka berarti udah diskon 81%, ya udah sini lu gue tampungin balik deh. Ya kan? Ini dulu misalnya gini. Ini 1,5 juta lot 610 M pas 4.000 ya kan? Lihat sekarang 3 juta lot 300 M.
Jadi 3 juta lot 300 M. Kalau kita ngelihat kan kemarin yang dari 3 Desember nih. Nih. 2,8 juta lot 1,2 T. Jadi lu bayangin ini BK beli 1,2 triliun 3 juta lot 4.000. Di 800 mereka beli balik barangnya BK sama-sama 3 juta lot cuman dengan 250 M. Iya, still deal ya. Still deal lah. Terus lihat nih dari bantingan nih, ya kan dari MSCI crash sampai sekarang. MSCI crash tanggal 28 Juni. Lihat tuh. ZPDHRX BK ya kan. YUDRAI pada tampungin. Cuma dulu mau nampung 2 juta lot itu keluar duit 1,1 T di 2000. Sekarang satu hari mereka tampung 3 juta lot. 250 M doang. Ya kan? Jadi kelihatannya sih sekarang proses asingnya lagi dicuci dulu. Asingnya dikasih keluar dulu. Yaudah sini lokal tampungin. Balik lagi barangnya. Mau diapain lagi juga gak tahu sih sebenarnya. Tapi menurut gue kenapa kelihatannya nggak cepet dinaikin juga. Karena jawabannya adalah mau ngeringin asing di harga murah. Kalau lu narik sekarang, asingnya masih pada jualan, lu ngasih asing golden ticket buat keluar. Iya, jadi exit liquidity. Iya, kalau asing mau keluar nggak apa-apa, kita tahanin, kita bikin floor aja. Tapi ya lu buang sekarang gitu, makanya kalau lihat 19 sampai 22 aja ya. Nih, SS sudah beli 4,3 juta lot. Gila banget. Tadi ya butuh lebih 1 triliunan lebih. Sekarang cuma perlu 360 bio. Iya. Karena udah turun 80%. Iya. Gila banget. Gila. DSSI berarti ya. Ya gue gak bilang ini akan naik atau gimana sih. Cuma kalau kita ngeliat sebenarnya secara structure. Local fundnya udah mulai beliin. Ya kan. Terus asingnya juga lagi pada buangan ya kan. Kalau kita lihat ini juga sangat dijaga. Sebenarnya cukup satu volume aja. Break 880-nya nih. Nih break area sini ya. Ini harusnya bisa lumayan kenceng sih. Ya, DSSA sih menurut gue ya. Terus kalau ngeliat chartnya, ini kan terjun payung nih. 88%, lo hitung cuma dalam berapa nih? 1 bulan. 1 bulan turun 88%. Ya masa dia naik 20% gak bisa sih. Ya kan? Benar. Dia naik 30% dah, 1160 dah. Dibandingin bantingannya Yang 88% gitu. 88%. Sebenarnya kalau kita hitung dari sini ya, ke bawah situ, bantingan 91 ya. Sadis. Ini saking murahnya ya. Di 4.000 lu tarik ini dari minus 91 jadi minus 88. Iya, jadi cuma beda dikit banget. Tapi dikit banget. Padahal 9 ini ya ke sini ya. Lihat nih. Ini turunnya 27%. Tapi kalau lihat sampai sininya 27%, ini 89%. Gila. Turunnya berarti udah luar biasa banyak ini. Bener. Gila. Ya berarti sebenarnya overall banyak saham-saham menarik. Tapi pivotal point-nya itu yang gak bisa di break ya. Buat confirm kalau misalnya market itu reversal dari bearish ke bullish. Iya. Ya, contohnya DSSI ini ya contohnya 880, 890. Biasanya rada unik sih. Ya gue Unik ya? gak pom-pom dan gak nyuruh beli juga ya. Lu juga belum beli, maksudnya juga ini juga kan. Ya gue gak bisa disclose posisi iya. gue lah. Cuma menurut gue sepertinya kalau ini break ada trading range. Ada kesempatan lah. Oke. Bagaimana cara Ko David mengendalikan rasa FOMO atau fear dalam kondisi market sekarang? Kalau FOMO sebenarnya simple ya. Kalau prinsip gue gak dapat uang itu lebih baik daripada kehilangan uang. Jadi ketika marketnya menurut gue lagi kayak sekarang kan masih belum pada reversal, ya gue sabar. Mau ada yang naik ya gue gak FOMO, gue fokus. Lihat saham-saham menurut gue ketika kalau ini lewat nih kayak bisa kenceng nih breaknya nih, udah gue sabar aja. Ketika itu kenceng kita makan, terbang kita TP-TP-in. Kalau fear itu kan emosi. Ya kalau kita mau manage fear, ya kita harus lihat datanya sih. Ya kayak sekarang kita mikir, oh ini siapa yang buang asing, kenapa asing buang ya, ini kayak rebalancing FTSE. Barang mereka berapa banyak ya, kira-kira kapan mereka selesai ya. Sebenarnya ntar kelihatan. Ntar kalau kita perhatiin terus, day by day broker summary-nya, pergerakan hariannya, bid offer-nya, ntar kelihatan tuh. DSSA tuh hari ini kelihatan banget. Itu dijaga gak boleh naik. Tapi bidnya diisi terus.
Jadi sengaja banget itu supaya asingnya keluar dikasih golden ticket, dikasih golden handshake. Jadi masing-masing saham tuh ada karakteristiknya. Kalau Tepia juga kelihatan kayak ini retail lah. Karena di deket-deket 2200 kalau memang ada buyer harusnya udah di break. Tapi kenapa di dua-duanya tuh selalu sellernya kasih barang terus jadi Tepianya turun dulu gitu loh. Terus kelihatan lah hari ini kan gak ada yang kuat nampung, kita lihat proxumnya juga retail semua kan berarti itu signal berarti kita harus wait and see. Jadi salah satu cara untuk mengatasi fear adalah dengan melihat data dan fakta. Kita ngelihat angka realnya gitu loh. Karena emosi bisa bohong tapi data itu gak pernah bisa bohong. Jadi kita selalu ambil keputusan based on data. Jadi pokoknya objektif terhadap data yang ada. Karena gue jujur lumayan ngerti nih sama pertanyaan ini Fit. Mereka pas lagi bottom-bottom gini takut beli, pas rebound FOMO. Tapi pas mereka belinya malah dipucuk gitu. Ya. Gimana? Pucuk atau enggak itu sebenarnya perspektif juga ya. Kayak misalnya ini, DSSI itu bottomnya 400 perak. Harga sekarang udah naik berapa? 120%. 120% dong. Iya kan? Iya. Nah, tapi coba kita lihat nih dari 29 Mei. 29 Mei sampai 22 Juni. SS, DR ya kan, RF. Mereka modal 700-an. 180 bio, 600 bio. Ini SS makanan rebalancing aja 600 M, 700. Berarti kan sebenarnya untung mereka bukan 120%. Kalau dari 700 ke harga sekarang berarti mereka lagi untung 21%. Ya kan? Ya coba kita bisa tarik juga lebih panjang misalkan. Dari 21 April misalkan ya. Dari awal penurunan sampai sekarang. Kita lihat. Berarti dari 21 April penurunannya dari 2000 ya kan? Ke harga sekarang SS masih untung sebenarnya. Iya ya. Kenapa? Karena di bantingan ini kayak mereka nggak nampung deh. Iya, nampung pun paling kecil banget ya. Iya, coba kita lihat ya. 1 April sampai bottomnya di 26 Mei coba. Tuh. SS nggak makan, yang nampung NI sama CC. Itu pun 900 ya. Iya, ZPKZ-nya ini berarti bantingan dari sini nggak ada yang beli nih George. Nggak ada volume, ini volumenya kecil-kecil. Iya, ini ARB beruntun kayaknya. Iya. Mungkin 23 sampai 18 Mei lihat ya. Ini feeling gue sih kecil banget sih ini. Ini kan NISS beliin. Ini juga pasti tiap hari kecil-kecil volumenya. Tuh, sehari cuma 10 M. Sengaja gak dikasih keluar back-back. Retailnya ada yang nyangkut di pucuk nih hajar. Ya tapi overall harga sekarang sepertinya sudah menarik sih. Ya sahamnya udah naik 120%, tapi biggest playernya baru untung 20% ya kan. Dan they keep buying gitu loh. They keep buying, kenapa average-nya bisa naik? Karena mereka punya barang tadi berapa? Anggap 600 M. Hari ini beli 250 M. Berarti mereka beli 40% barang mereka hari ini. Berarti kan artinya apa? Mereka tetap mau beli, mereka in buying mode di harga sekarang. Insignificant amount ya. Feeling gue, mereka bilang bodo amat lah, masih FTSE lah. Kita beli balik, kita corner lagi saham kita. Orang kita udah untung banyak, udah untung berapa T kok. Ya kan? Sepertinya sih kayak gitu. Jadi harusnya ketika asing udah kelar jualan, terus local fund ini kan mulai tampungin. Dan pasar saham Indonesia kan bisa untung kalau sahamnya naik. Mereka mana bisa balik ke arah sekarang George? Lu pikir aja mereka punya 600 miliar untung 20%. Gimana cara lu buang barang? Gak bisa lah, lu kena sikat lu. Iya kan, lu mau ARBN saham lu sendiri gak mungkin. Jadi feeling gue ya pasti beatnya akan dijaga terus. Jadi ini proses pengeringan asing. Ketika asing udah selesai, saham bisa siap naik. Itu teman-teman, cara berpikir seperti bandar, tanda kutip ya. Iya. Harus bener-bener kayak gitu mikirnya lah. Oke, itu aja Fit hari ini. Oke. Thank you. Terima kasih banyak George. Semoga teman-teman belajar banyak dari talk show hari ini. Yes. Ya. Dan good luck untuk IPO minggu depan nih. Iya. Semoga teman-teman bisa nemuin IPO yang bagus. Untuk market ya stance kita sekarang masih wait for MSCI review. Tapi kita ada beberapa saham-saham yang masuk ke watchlist kita juga. Dan ketika saham itu breaking out daripada reversal patternnya juga kita siap ambilin sih. Yes. Jadi semoga teman-teman bisa belajar dari cara kita ngelihat market di kondisi sekarang. Gimana cara kita ngatasin fear dan FOMO-nya. Ya I think this too shall pass juga lah. Dan matahari akan datang lagi.
Jadi jangan putus semangat, jangan putus harapan, jangan patah semangat. Tetap fokus ngeliat opportunity apa yang ada di market sekarang. Oke, thank you George. Thank you Fit. Thank you See you soon teman-teman. in the next talk show. Bye.